Anda kembali di CNN Indonesia Tech News. 12 megapiksel, 41 megapiksel, HD, 4K, dan 8K. Kamera dengan teknologi dan kapabilitas yang semakin tinggi dengan harga yang jauh lebih terjangkau membuat konsumen perlu medium yang baru untuk bisa menikmati gambar yang jauh lebih tajam. Untuk YouTube ini bukan hambatan, video dengan kualitas high definition baik 720 ataupun 1080 sudah banyak disuguhkan. Tetapi YouTube tidak berhenti di high definition. Kita dapat menikmati video dengan resolusi 4K hingga 8K di dalam YouTube seperti yang Anda saksikan saat ini. Ini adalah salah satu contoh video 8K dari Newman Films menggunakan kamera Red Epic Dragon. Gambar dengan resolusi 8K memang lebih tajam dibandingkan dengan IMAX. Selain video yang sangat tajam, YouTube juga telah menawarkan cara berinteraksi dengan video yang baru, yaitu 360 derajat. Anda dapat melihat ke atas, ke bawah, ke samping, depan, dan juga belakang. Anda serasa berada di mobil bersama sang penyanyi. Dan untuk membahasnya lebih lanjut telah bersama saya di studio Genesis Timotius, produser dari Pop Up 360. Halo Mas Genesis, apa kabar? Selamat datang di CNN Indonesia Tech News. Mas, kita akan bicara mengenai teknik video 360 ini. Sebenarnya sebelum kita bicara lebih teknis mengenai hal ini lebih dalam, sebenarnya sejak kapan sih Mas video atau teknik video ini diperkenalkan dan populer, dan sejak kapan teknik ini akhirnya masuk ke Indonesia? Oke. Untuk teknologi ini sudah dikembangkan di luar mungkin sejak dari tahun 2009, tapi mungkin awalnya dari still foto dulu, kemudian tahun 2011 yang paling ikonik adalah inauguration Presiden Obama menggunakan still foto 360. Terus itu salah satu pertama kali itu dipakai dan dipopulerkan. Terus kemudian tahun 2015 rasanya di Indonesia baru mulai populer dan langsung kita langsung mendalami di bidang video sih. Kalau kita bicara mengenai video klip, membuat video klip dengan teknologi tinggi dan juga agak ribet seperti ini, Mas, sebenarnya apa sih kesulitannya di lapangan, Mas? Karena kan untuk orang awam agak sulit dipercaya kita bisa interaktif gitu dengan bisa melihat sekeliling secara 360 derajat. Bagaimana? Apa kesulitannya di lapangan? Jadi tentunya rigging ini sudah nge-lock angle dari masing-masing kamera. Jadi masing-masing kamera ini stand alone bekerja sendiri, kemudian nanti kita record dan hasilnya kita satukan dengan menggunakan software. Gitu. Oke, kalau kita bicara rigging nih Mas, ini ada 3 rigging yang saat ini ada di meja CNN Indonesia Tech News. Apa yang membedakan satu dengan yang lainnya? Oke, kalau ini untuk 2D, jadi menggunakan 7 kamera. Kalau ini 14 kamera untuk kebutuhannya 3D 360. Jadi selain 3D, selain 360 ini 3D juga. Jadi ada depth-nya segala macam. Sedangkan kita juga pikirkan supaya lebih populer lagi di Indonesia. Kalau setup ini kan cukup mahal. Jadi kita buat desain khusus. Ini produksi kita sendiri menggunakan 3D printing. Oh, dibuat sendiri oleh Mas Genesis. Ini untuk kamera yang lebih affordable seperti Xiaomi punya. Oke, seperti apa sih Mas nanti hasilnya setelah kemudian diambil dengan one take dengan kurang lebih 7 sampai 8 kamera, bahkan ada yang lebih juga. Seperti apa cara post productionnya? Apakah bisa langsung apakah post productionnya itu sangat mudah dibuatnya atau ada cara-cara tertentu mungkin bisa ditunjukkan ke kita? Ya, ada cara-cara tertentu sih. Jadi seperti ini video klipnya Melisa, Mas ya? Video klipnya Melisa. Jadi dari hasil syuting kita ambil contoh 7 kamera 7 kamera dengan rigging ini, Mas ya? Dengan rigging ini. Masing-masing angle ini direkod dengan kamera masing-masing. Kemudian kita satukan jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah gabungan dari semua hasil syuting dari 7 kamera tersebut. Untuk Melisa sendiri memakai berapa kamera untuk membuat video klip Melisa ini? Kita pakai 14 kamera. 14 kamera. Karena kita tujuannya memang mau bikin
video 3D 360 pertama gitu. Lalu dengan 14 kamera kemudian harus menyatukan, mensinkronize dan kemudian mengeditnya supaya berhasil dengan mulus gitu. Berapa lama waktu yang dipakai untuk hal ini, Mas? Untuk proses stitchingnya sendiri sih memakan waktu sekitar 4 hari. Kemudian Nggak terlalu lama ya? Dengan menyamakan warna dan segala macam, terus kita tambahkan efek juga, itu sekitar 2 minggu lah sampai selesai gitu. Oke. Kalau kita bicara kesulitan dan juga kemudahan, kesulitannya apa, kemudahannya apa dengan kamera 360 ini? Dengan hasil yang maksimal yang kita bisa dapat ya? Ya, kesulitannya adalah proses stitchingnya. Karena seperti yang tadi saya bilang, untuk menyamakan 2 gambar dari 2 kamera berbeda ini butuh waktu dan kejelian khusus. Kemudian sambungannya gimana supaya nggak kelihatan, itu juga kita mesti hati-hati pas nyambungnya, supaya gambarnya nggak kepotong gitu. Iya, oke. Tapi kan untuk sekarang ini video 360 ini hanya bisa dinikmati di YouTube dan juga di Facebook. Apakah kira-kira ke depan ada medium-medium atau aplikasi lain yang bisa mengakomodasi video ini, Mas? Sehingga kan ini kan semi interaksi lah dengan viewersnya itu ya. Sebenarnya sih kalau mau lebih interaktif memang kita menggunakan Google gitu. Jadi kita menggunakan Google khusus. Jadi kalau di sini ada Oculus Rift ataupun menggunakan mobile phone kita dengan menggunakan cardboard seperti biasa gitu. Jadi dari situ kita menggunakan mobile phone kita, smartphone kita, sehingga itu experience-nya jauh lebih berasa karena kita merasa berada di dalam dari suasana itu sendiri gitu. Sedangkan kalau di YouTube kan cuman bisa dilihatnya, nggak masuk, kita nggak masuk ke dalam. Kita nggak masuk ke dalamnya gitu, Mas. Tapi untuk saran untuk para pemula nih yang ingin coba-coba sebenarnya apa yang harus dilakukan pertama-tama kali untuk bisa membuat video 360 ini untuk para pemula? Dengan ongkos yang ya nggak terlalu mahal lah misalnya. Ya tentunya kita harus punya kameranya dulu gitu. Makanya kita pikirkan gimana caranya biar teknologi ini populer juga di Indonesia, sehingga kita membuat rigging ini sendiri gitu. Jadi rigging ini dibuat khusus memang untuk kamera yang affordable. Jadi kalau menggunakan ini pasti jauh lebih mahal gitu kan. Jadi kalau boleh tahu harganya berapa sih, Mas? Yang rigging ini dengan rigging ini yang 7 misalnya? 7. Jadi ini mungkin sekitar harganya hampir $1.000 sampai $2.000 gitu. $2.000 untuk riggingnya saja, belum kameranya gitu. Kalau yang Anda buat? Kalau yang saya buat sih misalnya? Ini mungkin kita akan kisaran sekitar Rp2 juta. Jadi, lebih hemat ya? Lebih hemat, jauh lebih hemat. Mungkin bandingannya kita beli satu kamera yang mahal, dapat rigging ini satu set. Gitu. Dengan terakhir, Mas, ini kalau kita ingin upload ke YouTube, YouTube memang sudah menjadi situs yang paling populer di mana-mana. Ketika kita sudah buat ini video 360, kemudian kita mau upload ke YouTube, apa yang membedakan atau cara-cara yang membedakan kita upload video biasa dengan video 360 ini? Jadi untuk cara uploadnya mungkin bisa langsung melihat tutorial dari YouTube. Jadi di mana kita harus download sebuah software untuk menginjek metadata dari video 360 ini untuk diupload ke YouTube. Jadi tidak sekedar diupload biasa ya? Setelah di-convert itu nanti kita tinggal upload aja seperti kayak biasa kita upload di YouTube sih. Baik, terima kasih Mas Genesis Timotius atas perbincangannya. Dan untuk Anda ketahui bersama saat ini kita juga tengah direkam dengan teknologi 360 Mas ya. Dengan memakai teknologi 6 kamera. Dan terima kasih sekali lagi atas perbincangannya. Mudah-mudahan ada karya-karya lain yang dihasilkan dalam waktu dekat ini. Terima kasih Mas Genesis. Bagi Anda yang sedang memburu kamera kelas pemula, kami punya 5 pilihan yang mungkin cocok untuk Anda. Sesaat lagi di CNN Indonesia Tech News.